Orang yang bijaksana kalau mau pergi ke satu tempat, dia selalu mempersiapkan bekalnya. Di dalam hidup ini saudara harus punya sebuah slogan yang perlu sekali Anda ingat. Always expect for the best and prepare for the worst. Ya kan? Jadi always expect for the best and prepare for the worst. Semua mulai. 1, 2, 3 mengucapkan. Ya, saudara yang tidak biasa bahasa Inggris akan gelepotan ngomongnya, ya kan? Always expect for the best. Expect the best and prepare for the worst. Harapkan yang terbaik, siapkan yang terburuk. Itu terjemahnya. 1, 2, 3. Ya, dalam hidup ini, saudara-saudara, kita tidak tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Masa lalu sudah kita lewati, tidak usah terus diingat-ingat, ya kan? Karena itu akan memunculkan kadang-kadang pengalaman-pengalaman pahit yang bisa membuat hati saudara pilu. Sehingga setiap hari nyanyi pilu. Rasa hatiku pilu. Nah, saudara tidak perlu menyanyi itu karena saudara tidak akan ke sana. Kita akan ke masa depan. Katakan kepada teman saudara, bilang, kawan, kita akan ke masa depan. Ya, kita tidak akan ke masa lalu, kita akan ke masa depan. Dan untuk ke masa depan, saudara, orang yang bijak selalu prepare dan selalu mengantisipasi. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saya belajar sesuatu dalam hidup ini dari kehidupannya Yusuf, dan saya bisa merefleksikan diri saya sendiri betapa luar biasanya bekal, membawa bekal. Saudara-saudara, saya mengatakan, kalau Anda membawa bekal, itu peraturan nomor 1, sesuaikan bekal Anda dengan tujuan perjalanan Anda. Kalau Anda pergi ke pantai, saudara-saudara, tidak usah bawa jas, ya kan? Bawa baju-baju yang tebal, ya seperti selimut dan tebal, baju musim dingin. Pantai itu panas. Sebaliknya kalau saudara pergi ke gunung yang tinggi, yang dingin, pakai pakaian yang tebal. Jangan lupa termos, jangan lupa kompor, karena di sana saudara pasti akan masak Indomie. Ya kan, kopi panas, siapkan. Bekal Anda menentukan Anda bertahan atau tidak dan sampai atau tidak di tempat tujuan. Jelas ya? Nah, buat Anda yang biasanya bawa bekal kelebihan karena ketakutan, tolong mulai belajar dari sekarang. Kalau perginya itu hanya 2 hari, tidak usah bawa makanan untuk 1 minggu. Karena itu akan memenuhi koper Anda, kemudian over baggage. Anda membayar bagasi yang lebih besar daripada yang seharusnya. Akhirnya Anda mengeluarkan biaya yang sampai di sana tidak akan pernah kesentuh. Sama seperti saya kadang-kadang bawa pakaian kebanyakan. Ya kan? Sampai di sana saudara-saudara tidak dipakai, sayang kan? Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang menarik buat kita semua. Belajar dari kehidupan Yusuf, saya mengatakan kepada saudara-saudara ada 4 bekal yang saudara harus bawa di dalam perjalanan hidup Anda. Bekal yang pertama, bersiap-siaplah untuk dibenci. Saudara-saudara, apa salahnya Yusuf? Dia tidak pernah kurang ajar atau nakal kepada saudara-saudaranya. Apa salahnya dia? Kalau bapaknya membuat jubah yang lebih baik, itu bukan salahnya Yusuf. Itu karena kasih karunia, karena dia lahir dari istri atau lahir di masa tuanya. Itu anak perjanjian yang luar biasa. Yusuf dapat jubah yang bagus. Kalau yang lain merek Jibadio dia dapat dari merek Itali. Kemudian kakak-kakaknya mulai iri hati. Ya kan? Ditambah dia terlalu cepat menyampaikan visinya. Saudara-saudaranya belum siap untuk mendengar Yusuf punya visi sebesar itu. Gara-gara itu saudara, akhirnya kasihan sekali. Yusuf
dibenci oleh saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pelajaran. Dalam hidup ini, sebaik-baiknya Anda, masih ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ya kan? Pak Rudi, jangan pikir semua orang di kerobokan suka dengan Anda. Ya kan? Anda keluar masuk dapat akses cepat, bebas. Tidak semua orang yang di sana suka dengan Anda. Jadi kalau ada yang tidak ramah kepada Pak Rudi waktu masuk ke situ, terimalah itu menjadi bagian dalam perjalanan hidup. Ditolak itu bagian dari proses. Yesus saja kurangnya apa? Ya kan? Dia datang dari surga, meninggalkan surga, datang ke dalam dunia untuk menolong manusia. Ada yang menolak. Ini kenyataan dalam hidup ini. Jangan kaget waktu dibenci atau ditolak oleh orang. Tidak mungkin kita menyenangkan semua orang dan tidak mungkin semua orang suka dengan saudara. Amin. Katakan kepada teman saudara, tidak mungkin semua orang suka dengan Anda. Dan tidak mungkin Anda menyenangkan semua orang. Jadi kalau Anda dibenci, ditolak, disingkirkan, disisihkan, dibullying, senyum saja. Amin. Nyanyi, Anda ini jin mana yang merasuki Anda? Bisa Anda tiba-tiba membenci saya. Ini manusia, saudara. Kadang-kadang Anda dibenci bukan karena Anda salah. Anda dibenci bukan karena Anda kurang ajar atau Anda mengambil hak mereka, tidak. Anda dibenci oleh orang karena orang itu tidak memiliki apa yang Anda miliki. Ya kan? Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu. Dia tidak siap menerima kelebihan orang lain. Fakta bahwa Yusuf dikasih baju yang bagus oleh bapaknya, itu kan Yusuf tidak bisa menolak. Dia tidak pernah membujuk, tidak pernah ngompori bapaknya. Pak, coba bikin saya jubah yang paling bagus, lebih daripada kakak-kakak saya. Biar mereka semua pada iri hati kepada saya. Dia tidak pernah mengatakan itu. Ayahnya yang membuat keputusan. Nah, kalau Tuhan kok memberkati Anda lebih dari yang lain, itu kasih karunia dari Tuhan. Soal kok ada orang lain kemudian memberi tanggapan yang negatif kepada berkat Anda, itu bukan urusan Anda. Mohon maaf, masa depanmu tidak tergantung dari orang yang membenci kamu. Masa depanmu tergantung pada Tuhan yang mengasihi kamu. Jadi kalau ada orang kok membenci saudara kemudian bikin gosip sana sini dan sebagainya, tersenyumlah kepada mereka. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dalam hidup ini saya mengatakan Anda harus siap-siap untuk diiriin orang. Pasti ada orang yang iri kepada saudara. Ada yang iri kepada Pak Roni, dapat istri cantik, ya kan? Ya kan? Ada juga yang iri kepada Pak Samuel, ya kan? Luar biasa, orang ini luar biasa. Nah, ada yang iri sama Abi juga. Ya. Ada yang iri dengan Rudi juga. Dalam hidup ini selalu Anda akan ketemu dengan orang yang iri dengan saudara. Mengapa mereka iri? Anda tidak salah. Yusuf tidak salah. Kalau Yusuf menerima kasih karunia, tidak salah. Itu haknya dia untuk menerima kasih karunia. Anda diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak salah. Jadi kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Saya juga kadang-kadang heran. Ada aja cara Tuhan. Waktu saya menerima jabatan menjadi pemimpin search untuk Asia Tenggara, saya sudah mulai pikir, waduh nanti operasionalnya bagaimana dan sebagainya. Tahu-tahu saya dipanggil, Paulus enggak perlu takut. Kamu ada operasional tiap bulan untuk kamu, tunjangan buat kamu. Pakai uang ini. Waduh, saudara-saudara. Saya bilang Tuhan sudah siapkan itu buat saya. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara tidak boleh iri dengan saya.
Iya kan? Itu kasih karunia Tuhan. Saya tidak pernah membujuk Tuhan. Tuhan tolong kasih saya tambahan lebih supaya mereka semua iri kepada saya. Saya tidak pernah membujuk Tuhan untuk melakukan itu. Haleluya. Amin. Nah, dengar baik-baik. Anda tidak perlu juga marah kepada orang yang iri terhadap saudara. Tidak boleh marah. Kalau ada orang selalu iri ngomongin saudara, tidak boleh marah. Anda justru harus bersyukur dan mengundang mereka yang selama ini iri, undang makan. Salami mereka semuanya dan mengatakan terima kasih. Selama ini Anda telah iri kepada saya. Ini membuktikan bahwa di pandangan Anda semua, saya punya lebih daripada saudara. Orang iri karena mereka memandang Anda lebih. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek juga, ada yang iri. Ya kan? Kenapa saya tidak sependek dia? Ya kan? Ada yang lebih gemuk, ada yang lebih kurus, ada yang lebih kaya, ada yang lebih pandai. Macam-macam orang bisa iri macam-macam, saudara. Orang kadang-kadang dalam bahasa Jawa saya pernah mengatakan wang sinawang. Saudara iri kepada orang, saudara tidak sadar bahwa ada orang juga yang iri kepada saudara. Ini manusia yang makan nasi dan masih menginjak bumi, kadang-kadang masih punya iri. Tapi saya mengatakan pada saudara, kalau bisa bebaskan hidupmu dari iri hati. Amin. Nah, kalau saudara sudah bebas dari iri hati, kok masih ada orang yang iri kemudian membenci saudara gara-gara orang itu tidak memiliki apa yang Anda miliki. Anda harus tersenyum. Tidak boleh marah. Coba senyum kepada teman di sampingmu yang pernah iri pada saudara. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya pernah dibicarakan di forum teman-teman ini. Pernah diomongin juga. Dia mengatakan, saya ini iri setiap kali masuk kantornya Pak Paulus. Ini di Bali Partnership. Itu kantornya lebih bagus dari gubernur katanya. Wih, saudara-saudara, saya tidak sadar sekali Pak. Saya bilang enggak, ya kan. Dalam hati mengatakan, wah luar biasa ini kan. Kalau ada orang-orang datang melihat apa yang kita miliki di sini kemudian di sana ngomongin baik, haleluya. Nah kalau kemudian kok ada yang tidak suka ngomongin buruk, haleluya juga, sama. Amin. Haleluya. Saya sudah membayangkan nih, Pak Petrus ini sudah buat garasi. Ya kan? Saya sudah akan nasihati dia, ini mobilnya sudah ada, bentar lagi akan diantar, ya kan? Saya bilang, Pak, siap-siap diomongin. Karena ada orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang bakalan tidak suka dengan saudara. Waktu Anda senang dia susah, waktu Anda susah dia tepuk tangan. Dalam hidup ini Anda akan ketemu dengan orang seperti itu, ya kan? Nah kami lagi menyaksikan sebuah seri televisi yang ada seorang ibu yang, waduh saudara, kalau saya lihat wajahnya aja akhirnya saya dari benci. Ya, belum lihat ceritanya. Karena dia selalu tidak suka ada orang yang lebih dari dia. Selalu iri dengan kelebihan orang lain. Saudara, orang semacam ini tidak akan pernah menikmati. Nah, buat saudara-saudara, kalau bisa jadilah orang yang diiriin, jangan jadi orang yang selalu iri.